Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini, ibadah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai dasar pembuka di dalam kita beribadah saat pagi hari ini, kita akan membaca dari kitab Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah sebagai dasar dalam kita beribadah saat pagi hari ini. Dan pada saat pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandungkannya, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Setiap kita beribadah, Tuhan mengingatkan dengan hukum kasih-Nya. Hukum kasih saat pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Injil Markus 12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama, kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah sebagai dasar hukum kasih. Mari kita diberikan waktu kesempatan untuk kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Tuhan, Engkau masih berikan waktu kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau, mensyukuri akan arti kemerdekaan, di mana para pemimpin-pemimpin atau para pahlawan sudah gugur mendahului kami, dan kami saat ini boleh menikmati kemerdekaan. Biarlah kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sungguh-sungguh terus menikmati kemerdekaan itu, yaitu kemerdekaan jika dari belenggu-belenggu penjajahan, terutama dari belenggu dosa yang mengikat diri kami. Tuhan, kami serahkan keberadaan kami masing-masing
ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami akan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dan saat pagi hari ini kita juga akan memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bait yang kedua. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru saat pagi hari ini kami akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 dan juga ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 33. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Suaramu kedengar memanggil diriku.
Yang kedua, memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-76, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghormati atau menghargai para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Dengan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bu Kristiana untuk memimpin maju di depan. Kita berdiri semua, kita sambil hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Mari kita hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya kita dengar, tapi betul-betul kita lakukan dan menjadi
rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara, berkata-kata, bahkan melengkapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami betul-betul menjadi orang Kristen yang merdeka, yaitu merdeka di dalam Kristus. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, bagi yang berbicara maupun yang mendengar. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini kami persiapkan dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke 15. Namun saat pagi hari ini saya akan membacakan dua ayat, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang pertama dan yang ke-13. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memperdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Salam Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu dilakukan dan juga dibagikan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tema khotbah saat pagi hari ini yaitu merdeka dalam Kristus. Utawi mardika ing Sang Kristus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan, saat pagi hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Kalau Bapak Ibu mengingat sejarah Indonesia merdeka, itu hanya karena anugerah Tuhan yang pertama, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika tanpa anugerah Tuhan Yesus, kita tidak mungkin akan mengalami namanya kemerdekaan atau masih diikat namanya belenggu penjajahan. Orang yang hidup dijajah itu tidak enak Bapak Ibu. Karena saya pernah mendengar dari salah satu orang yang pernah ikut berjuang waktu itu. Kebetulan kami punya saudara, itu mbah saya, itu ada di Kaliajeng. Itu dia adalah veteran, beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Dan waktu itu dia bercerita bagaimana dia berjuang mempertahankan Indonesia supaya tidak dikuasai penjajah. Dan dari kisah tersebut dia bercerita dia harus rela mengorbankan segala-galanya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan rela mungkin nyawanya. Tetapi mbah kami veteran itu bisa selamat dan masih diberikan kesempatan hidup. Itu sebuah contoh kisah nyata yang dialami namanya seorang pahlawan. Bahkan banyak sekali Bapak Ibu ada dokumen-dokumen yang bisa kita lihat kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke namanya Monumen Jogja Kembali, itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sejarah Indonesia itu dipertahankan, bahkan Jogja itu juga dipertahankan dari belenggu penjajahan. Itu kalau kita melihat sejarah tentang yang namanya kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Itu kita mempertahankan secara fisik, bahkan seluruh rakyat bangsa negara waktu itu juga ikut berjuang. Bahkan kami juga pernah punya mertua juga pernah ikut berjuang, sekalipun dia hanya menjadi tukang masak Bapak Ibu. Dan waktu itu sebenarnya mau diusulkan untuk mendapatkan pensiunan, tetapi karena memang ada
apa ya, ada pihak-pihak yang menghambat, akhirnya beliau tidak mendapatkan. Dan saya juga waktu itu berusaha mengurus bagaimana supaya mertua kami atau orang tua kami itu bisa mendapatkan pensiunan. Sampai saya minta bantuan salah satu seorang sekretaris gubernur di UY waktu itu, dan juga kebetulan kami punya teman relasi yaitu seorang sarjana hukum yang saat ini ditugaskan di Papua dan sampai sekarang masih mengikuti perkembangannya. Sekalipun memang untuk mengurus pensiunan itu tidak gampang, apalagi yang namanya seorang pahlawan itu harus memerlukan dokumen-dokumen, karena memang waktu itu apa ya, tidak ada dokumen secara khusus, itu hanya cerita dari mulut ke mulut. Itu kalau kita berbicara tentang namanya orang yang berjuang. Tetapi Bapak Ibu, saat pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, yaitu dengan tema merdeka di dalam Kristus. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa itu merdeka di dalam Kristus? Yaitu merdeka dari ikatan belenggu dosa. Ini sesuatu hal yang kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi itu bisa menjadi masalah yang besar. Salah satu dosa yang bisa mengikat Bapak Ibu, itu suatu contoh yang terjadi ketika kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak pernah berdoa. Itu kan ada suatu ikatan. Mungkin ada orang sering berkata, ngomong, wah doa itu ternyata gampang. Ternyata tidak gampang Bapak Ibu. Karena saya secara pribadi pun harus berjuang. Apalagi yang namanya berdoa. Berdoa itu Bapak Ibu, pertama berdoa mendoakan. Yang pertama ya, pertama itu jelas keluarga. Kalau kita yang punya keluarga, pertama harus mendoakan pasangan hidup kita. Seorang suami harus mendoakan istri dan anak-anaknya, dan seorang istri juga harus mendoakan suami dan anak-anaknya. Itu kan kelihatan gampang Bapak Ibu, tapi ternyata itu tidak gampang. Karena itu memang harus belajar untuk praktek. Karena Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian yang terjadi, kebiasaan yang baik itu bisa hilang, bahkan untuk memperbaikinya nyampe 3 kali. Kebiasaan yang baik terus tidak dilakukan, itu untuk merubah kebiasaan itu Bapak Ibu harus memerlukan proses sampai 3 tahun. Itu kan tidak mudah. Tetapi kebiasaan yang sudah baik, yang buruk, kalau kita perbaiki Bapak Ibu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu salah satu contoh, itu namanya doa. Karena memang untuk berdoa Bapak Ibu tidak gampang. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengikuti teladan Kristus. Kristus itu waktu masuk di dunia Bapak Ibu, dia berdoa pagi-pagi benar. Mungkin jam 3 pagi dia sudah berdoa, mendoakan khususnya waktu itu ya murid-muridnya. Itu doa yang kalau kita membaca kisah Alkitab, itu teladan Kristus. Bahkan Bapak Ibu, kita itu harus belajar supaya kita mengalami namanya kemerdekaan, yaitu merdeka di dalam Kristus. Salah satu kesaksian Bapak Ibu, bertahun-tahun kami juga sering belajar firman Tuhan. Tapi kalau berdoa Bapak Ibu pagi-pagi, itu pasti sambil tiduran. Tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu, sekitar 1 minggu, ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba mengajak saya Zoom pagi-pagi jam 4:30 harus bangun Bapak Ibu. Awalnya saya males, tapi ternyata ada kebiasaan Bapak Ibu. Akhirnya sebelum jam 4:30 saya udah bangun, saya lihat jam ini jam 4:30, pasti ada doa pagi. Itu doa pagi yang saya ikuti bersama BBCO Indonesia Bapak Ibu yang berpusat di Bali, tapi juga banyak sekali orang-orang yang ikut
Bahkan tadi pagi Bapak Ibu, saya juga sempat males, pengen tidak ikut berdoa, tidak ikut doa penyembahan, bahkan belajar firman Tuhan. Tapi Roh Kudus mengingatkan, membangunkan saya supaya akhirnya saya mengikuti. Dan tadi pagi saya juga sempat bersaksi karena memang ternyata gedung ini banyak sekali orang-orang yang mengawasi secara langsung, mendoakan secara langsung Bapak Ibu, luar biasa. Bahkan kemarin sore saya juga disuruh kesaksian, bahkan itu disiarkan lewat TV, Tirta TV. Tirta TV itu ada di Jakarta, salah satu seorang hamba Tuhan, narasumber yang sering berbicara di Tirta TV adalah seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu tahu, Bapak Erastus Sarjono, Bapak Thomas Gunawan, juga Bapak Asyong. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan setiap saat saya diundang untuk mengikuti ibadah, bahkan juga siaran video, itu luar biasa. Bahkan kemarin sore saya diberi kesempatan untuk bersaksi menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja atas gedung, itu luar biasa. Dan saya itu disiarkan lewat Tirta TV, itu luar biasa. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu hal yang mungkin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia 5 ayat yang 13 tadi, dikatakan bahwa demikian firman Tuhan, tetapi segala, maaf ini salah bukan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan lain oleh kasih. Jadi ini Bapak Ibu, kita harus praktek sebagai anak Tuhan untuk mempraktekkan pelayanan. Yaitu pelayanan apa? Supaya pada akhirnya banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang setiap saat saya praktekkan Bapak Ibu. Kalau biasanya saya jam 3 pagi sudah bangun, berdoa saat teduh, lalu mendoakan. Apa yang pertama saya doakan Bapak Ibu? Yaitu yang pertama saya doakan jalan istri saya, anak saya, lalu tetangga saya, saudara saya, khususnya di gedung. Supaya setiap orang di gedung itu betul-betul mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yaitu merdeka di dalam rohaninya, jasmaninya. Makanya kenapa Bapak Ibu setiap saya diberi kesempatan untuk doa syafaat, pasti saya punya kerinduan supaya setiap orang-orang yang ada di gedung ini betul-betul mengalami kemerdekaan dari belenggu-belenggu macam-macam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini punya belenggu utang piutang atau mungkin beban yang berat, itu saya doakan, saya berkati supaya apa? Saya betul-betul ingin menjadi wakil Tuhan, supaya apa? Saya itu betul-betul menjadi pelayan yang setia. Lalu Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari kitab Roma 6 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi inilah, berbahagialah setiap kita sebagai anak Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Karena itu Tuhan memanggil kita, orang-orang yang berdosa, dirubah dari kegelapan menuju keterang yang ajaib, supaya kita dilepas dari belenggu dosa. Dan pada akhirnya apa? Supaya kita juga dipanggil untuk memerdekakan orang-orang yang belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga mengalami kelepasan dari dosa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, berkata-kata. Biarlah kebenaran firman-Mu ini termateri dalam hati kami yang paling dalam,
sehingga firman-Mu menjadi berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahkan kami semakin hidup menjadi anak Tuhan sebagai orang percaya, bahkan menjadi jemaat yang semakin kuat, semakin merdeka di dalam Kristus. Kami serahkan keberadaan jemaat-Mu yang ada di Dusun Gedong ini, di lereng Merbabu. Biarlah kami semakin menjadi jemaat yang mandiri, misioner, bahkan menjadi jemaat yang betul-betul menjadi terang dunia di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana alat untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Tuhan, kami serahkan majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan terus anugerahkan kami semua. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita undur dari tempat ini dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 424, kita pujikan bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dipersilakan duduk kembali.